Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hudhurul kiram rahimakumullah taala. Mari kita melanjutkan untuk membaca bersama kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Ini adalah bagian kedua dari penjelasan kitab Fadlul Islam atau keutamaan agama Islam. Ikhwani afadhi fillah rahimakumullah ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mendengar ya dalil-dalil tentang keutamaan agama Islam, agama yang kita peluk. Islam itu agama yang memiliki keutamaan yang besar sekali. Di antara keutamaan agama Islam adalah agama Islam itu agama sempurna, agama yang sempurna, dan yang menyempurnakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam juga merupakan agama yang memiliki keutamaan besar karena Islam agama yang Allah ridhai, karena Islam agama yang lurus dan dia mudah. Islam agama yang Rabbnya yang disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara keutamaan agama Islam yang dibahas pada kesempatan yang lalu. Islam sempurna yang menyempurnakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang harus kita tonjolkan terus adalah Islam itu punya keutamaan. Karena apa? Yang disembah adalah Rabbus samawati wal ardh. Yang disembah adalah penguasa alam semesta, pemilik langit dan bumi, pemilik segala sesuatu. Sementara agama-agama yang lain yang disembah itu tidak berhak disembah sama sekali. Entah itu manusia yang disembah atau orang yang sudah meninggal atau benda-benda mati atau yang lain-lain. Yang jelas sesembahan agama yang lain itu tidak pantas disembah. Ayyuhal hudhurul kiram rahimakumullah ta'ala. Sekarang kita masuki pembahasan berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah, bab dukhul fil islami, bab dukhul fil islam, bab tentang kewajiban masuk ke dalam agama Islam. Ini pembahasan kedua, bab tentang kewajiban seluruh manusia untuk memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulillahi ta'ala, wa qaulullahi ta'ala, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa mencari selain agama Islam maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Dalam pembahasan ini penulis rahimahullah ta'ala membawakan 8 dalil ya, yang menegaskan bahwa kita semua ini, manusia semua ini yang ada di dunia ini, wajib untuk memeluk agama Islam. Dalam penjelasannya Syekh Shalih Fauzan mengatakan, lamma dzakara fadl al-islami dzakara at-targhib fi ad-dukhul fihi. فالإسلام الذي هذه مزاياه وهذه فضائله لا يليق بعاقل أن يرفضه وألا يدخله فيه إذا كان يريد النجاة لنفسه.
Beliau mengatakan, setelah penulis Syekh Muhammad Ibn Wahab rahimahullah menyampaikan tentang keutamaan agama Islam yang tadi sudah kita ulang kembali secara ringkas ya. Di sini beliau menyampaikan seruan, ajakan kepada seluruh manusia untuk memeluk agama Islam, untuk masuk ke dalam agama Islam. Baik itu Yahudi, Nasrani atau siapa saja. Sebab kata beliau, Islam dengan keistimewaan-keistimewaannya yang dimiliki, Islam dengan keutamaan-keutamaan yang dimiliki, tidak sepantasnya bagi orang yang berakal untuk menolaknya. Tidak pantas bagi orang yang berakal, yang masih memiliki fitrah yang lurus, untuk menolak agama Islam. Tidak pantas bagi orang yang menginginkan keselamatan bagi dirinya untuk menolak masuk agama Islam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Agama kita agama yang mengajarkan kebaikan yang hakiki, mengajarkan kejujuran, mengajarkan akhlak yang mulia, mengajarkan keadilan, mengajak seluruh manusia supaya amanah. Dan sebaliknya Islam itu melarang dari segala keburukan, segala bentuk kezaliman, kedustaan, menipu orang, ya, curang, ya, membunuh, dan keburukan-keburukan yang lain. Tidak ada kebaikan kecuali sudah diperintahkan dalam agama Islam. Dan tidak ada keburukan kecuali sudah dilarang dalam agama Islam. Islam itu menjaga akal. Islam itu menjaga nyawa. Islam itu menghormati hak milik orang lain. Islam itu menjaga kehormatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala melarang untuk memaksakan orang atau memaksa orang masuk Islam. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Kenapa demikian? Disampaikan Imam Al-Katsir rahimahullah, karena keutamaan Islam, keindahannya, keistimewaannya itu jelas. Kalau sudah jelas kebaikannya, orang tidak perlu dipaksa-paksa masuk. Tinggal diterangkan, dijelaskan, diceritakan. Islam itu begini indahnya. Islam itu adil. Islam itu luhur dan lain sebagainya. Sebab sesuatu yang dipaksakan itu biasanya sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak jelas baik buruknya, maka dipaksa. Orang dipaksa untuk masuk Islam atau orang dipaksa melakukan sesuatu ya, karena belum jelas kebaikannya, tidak jelas kebaikannya. Beda dengan Islam ya. Islam itu sudah sangat jelas kebenarannya, jelas cahayanya, jelas keindahannya. Maka siapapun yang mencari kebenaran, betul-betul ingin mendapatkan kebenaran, dia akan dimudahkan Allah Azza wa Jal untuk menerima agama Islam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Di kesempatan yang lalu sudah disampaikan bahwa ada sejumlah tokoh agama di zaman dahulu, di masa Nabi SAW hidup ya, ada di antara mereka yang masuk Islam ya, seperti Abdullah bin Salam, tokoh Yahudi, masuk Islam. Adi bin Hatim masuk Islam, pemeluk agama Nasrani. Irbad bin Sariyah juga pemeluk dari Nasrani. Atau Ka'ab al-Ahbar, seorang tabi'in, tokoh dari Yahudi, masuk Islam. Salman al-Farisi, tokoh atau anak dari tokoh orang Majusi, masuk Islam. Ini diantara contoh orang-orang yang dahulu mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah tahu kebenaran Islam, mereka kemudian memeluk agama Islam. Ada juga di antara mereka yang tahu kebenaran Islam, tapi karena ini dan itu ya,
kemudian mereka menolak untuk masuk Islam seperti Heraklius dan yang lain-lain. Maka dari itu ikhwan fillah rahimakumullah taala, mari kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat iman dan nikmat hidayah yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Wala yu'til imana illa man yuhib. Dan Allah tidak memberikan iman kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat iman dan nikmat Islam. Dan kemudian kita terus tingkatkan iman kita dengan thalabul ilmi, dan terus tingkatkan iman kita dengan amal soleh, serta memohon istiqamah kepada Allah Azza wa Jalla di atas Islam sampai kematian datang. Nah, dalam bab ini penulis rahimahullah ta'ala membawakan ayat di surah Ali Imran ayat 85 yang artinya barang siapa mencari agama selain Islam, mencari agama selain Islam, maka orang itu tidak akan diterima darinya. Maka tidak akan diterima darinya. Dan orang tersebut termasuk orang-orang yang merugi di akhirat kelak. Nah, ayat ini ikhwan fillah rahimakumullah taala ada wa'id, memuat wa'id atau ancaman bagi siapapun yang memeluk selain agama Islam. Bahkan bagi siapapun yang mencari-cari saja ya, sekedar mencari agama selain Islam, maka orang itu akan ditolak ya, akan ditolak darinya, dan dia termasuk orang-orang yang merugi dengan kerugian yang sangat nyata. Nah, sebagian ahli tafsir bahkan menyampaikan ayat ini hanya bicara tentang waman yabtaghi, barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia akan merugi, akan ditolak dan akan merugi di akhirat nanti. Sehingga orang yang mengikuti agama selain Islam maka akan lebih rugi lagi. Sebutkan sebagian ahli tafsir. Yabtaghi artinya tulub ya, mencari, menginginkan agama yang lain selain Islam. Nah, bagaimana dengan nasib orang yang sengaja mengikuti agama selain Islam? Mencari kemudian mengikutinya, maka jelas-jelas akan ditolak dari orang tersebut, dan juga jelas-jelas dia akan termasuk orang-orang yang merugi di akhirat nanti dengan kerugian yang sangat nyata. Ikhwani akhwati fillah rahimakumullah taala. Wa may yabtai ghairal islami, barang siapa mencari selain Islam, agama selain Islam, falan yuqbala min, maka tidak akan diterima dari dia, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Nas atau ayat yang sangat jelas sekali, yang maknanya seluruh manusia itu apabila menginginkan keselamatan, menginginkan kebaikan, menginginkan keberuntungan, hendaknya mereka memeluk agama Islam. Siapapun yang sudah punya agama Nasrani atau Yahudi, kemudian Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka semua wajib memeluk agama Nabi Muhammad SAW. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan, "Falladzina yaquluna innahum 'ala din wa innahum ya'rifuna Allah wa ya'buduna Allah minal yahud wan nasara wa ya'bawna ad-dukhula fil Islam laisu 'ala din." Siapa saja yang mengatakan kami itu sudah punya agama, kami itu kenal Allah, kami menyembah Allah, dan mereka ini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, namun mereka enggan untuk masuk agama Islam, maka kita katakan laisu ala dinin, mereka itu tidak berada di atas agama yang hak sama sekali.
Sebab li'annahum ala dinin mansukh. Mereka ini berada di atas agama yang mansukh, yang sudah tidak berlaku lagi, yang sudah dihapus. Intahal amalu bihi. Pengamalan ajaran agama-agama tersebut sudah selesai. Sudah selesai. Sudah tidak berlaku lagi sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Dalam hadis riwayat Imam Muslim ini dari Abu Hurairah, Nabi kita Muhammad SAW bersabda dengan bersumpah, ya, diawali dengan sumpah, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah mendengarku seseorang dari umat ini, Yahudi atau Nasrani, kemudian orang ini meninggal dalam keadaan tidak beriman dengan risalah yang aku bawa, kecuali orang tersebut min ashabin nar, pasti termasuk penghuni neraka. Hadis yang menunjukkan tentang kewajiban siapapun untuk memeluk agama Islam, walaupun sudah punya nabi sebelumnya, walaupun sudah punya kitab suci sebelumnya. Namun karena Rasul terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka harus memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah Ta'ala dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama-agama mereka sudah mansukh, sudah tidak berlaku lagi, sudah dihapus pengamalannya, pemberlakuannya. Dalil kedua yang dibawakan oleh penulis rahimahullah, wa qauluhu ta'ala inna ad-dina 'indallahil Islam. Sungguh agama di sisi Allah adalah Islam. Dalil kedua ini dibawakan penulis rahimahullah ta'ala untuk menegaskan apa yang beliau tulis dalam pembahasan kedua ini, kewajiban untuk memeluk agama Islam atau kewajiban untuk masuk ke dalam agama Islam. Bahwa agama yang akan mewujudkan peribadatan seorang hamba di sisi Allah itu adalah hanya agama Islam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan agama yang Allah terima, agama yang di sisi Allah itu adalah Islam, yaitu al-istislam, yaitu berserah diri, kemudian khudu', tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ittiba'ur rusul fima ba'athahumullah bihim, fima ba'athahumullah fi kulli hin. Jadi Islam itu adalah mengikuti para rasul terkait risalah yang Allah Ta'ala utus mereka dengan membawa risalah tersebut, ya. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, tunduk kepada Allah, yang artinya adalah mengikuti para rasul. Di umat manusia itu wajib memeluk Islam. Islam itu adalah mengikuti para rasul terkait risalah yang mereka bawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap waktu. Jadi dahulu Nabi Musa alaihissalam pun membawa risalah Islam. Orang-orang wajib beriman kepada beliau alaihissalam. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam pun agamanya disebut Islam waktu itu. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa khutimu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, rasul-rasul itu sudah ditutup, ya, dengan dibangkitkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua orang pun otomatis harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah menutup semua jalan kepadanya
kecuali melalui pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali melalui pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka agama Allah ya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang ini. Ajaran agama Allah yaitu syariat Allah ya syariat yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang lain-lain sudah bukan menjadi syariat Allah ya, sudah bukan sesuatu yang wajib dipeluk oleh umat manusia. Bahkan mereka semua harus memeluk agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan inna dina 'indallahil Islam. Sungguh agama itu di sisi Allah adalah Islam. Amma ghairuhu falaysa dinan 'indallah. Adapun selain Islam maka bukan agama lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah ridhai. Li'annahu ba'da majil Islam lam yabqa dinun yaqbaluhu Allah taala min ibadihi. Sebab setelah datangnya Islam tidak ada agama apapun yang Allah terima selain Islam. Kemudian Syekh menyampaikan hakikat kita semua ini ya. Manusia itu hamba. Hamba itu wajib taat kepada Rabbnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib menaati perintah Allah. Wajib menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu amaraka an tadkhula fil Islam. Dan Allah Azza wa Jal memerintahkan engkau untuk masuk Islam. Beriman kepada Allah dan juga beriman kepada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu 'alaika ad-dukhulu fil Islam ta'atan lillahi azza wa jalla. Maka engkau wajib memeluk Islam dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-wajib ittiba'ul amr la ittiba'ul hawa. Ini kaidah yang semestinya terus kita fahami, semestinya kita sadari dan kemudian kita laksanakan konsekuensinya. Bahwa yang wajib atas kita adalah ittiba'ul amri, mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kewajiban kita semua. Lattiba'ul hawa, bukan mengikuti hawa nafsu. Bukan mengikuti keinginan-keinginan sendiri. Bukan mengikuti jalan-jalan syaitan ya. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mencium Hajar Aswad kemudian mengatakan, demi Allah saya tahu engkau adalah batu yang tidak bisa mendatangkan mudarat atau manfaat. Sekiranya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak menciummu. Inilah asas atau landasan kita dalam menjalankan agama dalam Islam ya. Mengikuti perintah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti apa yang diperintahkan Nabi SAW atau yang dilakukan Nabi SAW tanpa banyak tanya, tanpa pengingkaran apalagi ya. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu an, apa kata beliau ketika mencium Hajar Aswad? Jadi maknanya secara mudah ya, saya menciummu karena saya melihat Rasulullah SAW menciummu. Selesai. Maka ini harus kita lakukan dalam ibadah-ibadah kita, ibadah salat kita, ibadah puasa kita, ibadah haji kita, melaksanakan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, mengikuti petunjuk beliau SAW, tidak banyak tanya, tidak mempermasalahkan, apalagi sampai mengingkari, apalagi saya mengatakan ini sudah tidak sesuai dengan zaman, ini ketinggalan zaman. Tidak. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul kita sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi perantara ya, antara Allah dan umat manusia dalam rangka menyampaikan hal-hal yang dibutuhkan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita adalah ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
atau kewajiban kita adalah mengikuti perintah-perintah dalam syariat. Wa qauluhu ta'ala, dalil berikutnya yang disampaikan penulis rahimahullah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Quran surah Al-An'am 153. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya ini adalah sirati, jalanku, yang mustaqimah, yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah. Sebagian ahli tafsir, sirati yaitu Islam ya. Ini adalah jalanku, ini adalah Islam. Jalanku adalah Islam. Jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ada Islam. Islam itu mustaqim, lurus. Jalan ketika disebut mustaqim itu pasti lurus. Nggak ada bengkok-bengkoknya sedikit pun. Nggak ada susah-susahnya sedikit pun. Jalan ketika disebut mustaqim, maka jalan itu jelas bagi orang yang mau mempelajarinya. Ini diantara makna yang terkandung dalam makna as-sirat al-mustaqim. As-sirat al-mustaqim ya. Jalan Islam itu jalan yang lurus, terang benderang, mudah dilakukan semua orang, dan akan mengantarkan orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang Allah perintahkan supaya kita mengikutinya. Fattabi'u, maka ikutilah. Ikutilah Islam ini. Ini yang mengaitkan kita dengan bab yang disampaikan oleh rahimahullah ta'ala. Fattabi'u, ikutilah Islam. Kita semua diperintahkan untuk mengikuti agama Islam, mengikuti ajaran agama Islam ini. Wala tattabi'us subula. Setelah ada perintah supaya kita mengikuti Islam, datang larangan. Larangannya adalah jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Wala tattabi'us subula. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilihi. Niscaya akan mencerai-beraikan dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penulis di sini menyampaikan penafsiran dari seorang imam ahli tafsir dari generasi tabi'in, al-Imam Mujahid Ibnu Jabr al-Makki rahimahullah ta'ala. Yang dimaksud dengan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yaitu al-bid'ah wa syubhat, yaitu bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Kenapa kita dilarang mengikuti bid'ah? Karena Islam sudah sempurna. Jangan ditambah-tambahi. Kenapa dilarang mengikuti syubhat? Karena Islam itu sudah jelas. Kebenarannya itu sudah jelas sekali. Sehingga orang ketika memahami Islam dengan baik, dengan izin Allah Azza wa Jalla akan selamat dari syubhat-syubhat. Dari pemikiran-pemikiran yang melenceng, yang kelihatannya benar. Yang kelihatannya benar ya, semua agama benar misalnya. Atau orang bebas untuk melakukan apa saja, karena Allah juga menciptakan ada orang kafir, ada orang muslim. Sebagian orang mengatakan demikian. Ini sesuatu yang tidak benar. Karena dahulu Nabi SAW diperintahkan Allah untuk berjihad fisabilillah, yang artinya memerangi orang kafir supaya mereka masuk Islam. Berarti Islam itu satu-satunya agama yang benar. Demikian juga dahulu para sahabat berjihad fisabilillah, memerangi orang-orang Nasrani di Syam, Romawi. Ada juga yang memerangi orang-orang Majusi di Persia, dalam rangka untuk menyebarkan Islam, dalam rangka untuk menebarkan keadilan Islam di tengah umat manusia. Jadi mereka ditawari untuk masuk Islam. Kemudian mereka ditawari untuk bayar jizyah. Kalau tidak, maka pilihannya adalah jihad fi sabilillah, harus menghadapi kaum muslimin. Maka tidak benar kalau ada orang mengatakan semua agama itu baik, semua agama itu benar, semua orang itu punya surga masing-masing.
dari pemeluk-pemeluk yang berbeda-beda, tidak bisa. Qala Mujahid as-subulu al-bid'ah wa syubhat. Jadi subul jalan-jalan yang dimaksud adalah bid'ah dan syubhat-syubhat. Ayyuhal hudurul kiram. Jadi jalan Allah Azza wa Jalla cuma satu ya. Sementara jalan-jalan yang menyesatkan itu banyak sekali. Jalan yang menyesatkan itu banyak sekali yang nanti akan menyeret manusia kepada kebinasaan, kesesatan dan juga kerugian. Fatafarraqa bikum an sabili, yang akan menjauhkan kalian atau mencerai-beraikan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Amma man sara ala hadha tariqil wahid fa innahu yanju indallah. Adapun orang yang berjalan di atas jalan yang satu ini, jalannya Allah, jalan Islam, sungguh orang tersebut akan selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa hadha fil amru bisuluki sabil Islam wa tarki ma siwahu minan nihali wal bid'ah wal madahib wal firaqi fa kulluha tuaddi ila al halak. Maka dalam ayat ini ada perintah supaya kita ini berjalan di atas jalan Islam dan meninggalkan segala sesuatu selain Islam, entah itu agama selain Islam atau bid'ah-bid'ah atau golongan-golongan sesat, semua itu akan menyeret kepada kebinasaan. Dalil berikutnya yang dibawakan oleh penulis adalah Wan Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Akhrajah. Wa fi lafdhin man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, siapa yang mengadakan hal baru fi amrina, dalam agama kami, ma laysa minhu, yang bukan darinya, fa huwa raddun, maka tertolak. Artinya orang harus mengikuti agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang harus mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengada-ngadakan hal yang baru dalam agama. Agama ini sudah cukup, sudah sempurna, sudah lengkap. Tidak perlu orang berinovasi dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semuanya sudah diarahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita butuhkan adalah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang kita butuhkan adalah orang yang menyampaikan kepada kita agama ini. Yang kita butuhkan adalah orang yang mengajarkan kepada kita agama ini. Itu yang kita butuhkan. Mengajarkan Al-Quran Sunnah, yang mengajarkan kepada kita petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita butuhkan. Kita tidak butuh perkara baru dalam agama, kita tidak butuh hal-hal yang dibuat-buat sendiri oleh manusia, kemudian dianggap atau dipandang sebagai bagian dari agama Islam. Tidak. Kita sudah cukup dan dicukupi oleh Allah Azza wa Jalla. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kata sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, ikutilah. Ini asas agama kita. Ikutilah yang ada. Ikutilah ajaran yang ada. Wala tabtadi'u, jangan mengada-ngada, jangan berbuat bid'ah. Faqad kufitum, sungguh kalian sudah dicukupi. Kalian sudah dicukupi. Wa fi lafdhin man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Dalam lafaz yang lain, barang siapa melakukan amalan yang tidak ada dasarnya dalam agama kami, maka akan tertolak, akan ditolak dalam agama Islam. Sebagian ulama menyebutkan hadis ini, ikhwani afati fil rahimahullah, adalah merupakan timbangan amalan secara zahir. Cocok dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam apa tidak? Sejalan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam apa tidak? Sementara timbangan batinnya, timbangan yang batin adalah masalah niat, yaitu innamal a'malu binniyat. Makanya ulama menyebutkan syarat diterimanya amal adalah ada dua, al-ikhlas
ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Yang kemudian yang kedua adalah mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Shalih Fauzan di sini menyampaikan bahwa tidak ada diterima ya dari siapapun ya tambahan-tambahan untuk kemudian dia tambahkan ke dalam Islam. Fala tuqbalu fil islamil idhafat waz ziyadat wal istihsanat ya. Tambahan-tambahan yang digagas seseorang kemudian dianggap sebagai ajaran Islam, atau istihsanat, orang menganggap ini baik, ini kan baik, ini kan baik, ini kan baik, ini juga tidak diterima dalam Islam. Sesuatu yang baik itu kapan disebut baik? Kalau dikerjakan ikhlas karena Allah Ta'ala dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita sedang bicara masalah agama, masalah yang akan mengantarkan seseorang kepada Allah Azza wa Jal, bukan masalah dunia. Ini bagus kalau ditambah begini, silakan. Orang memasak, silakan ditambah macam-macam. Ada sekarang bakso bakar, dulu nggak ada. Atau degan bakar, dulu nggak ada ya. Silakan. Orang berinovasi. Bikin keripik apa saja terserah. Selama tidak diharamkan barang-barang yang dipakai. Keripik godong jati gimana kira-kira? Silahkan kalau doyan deh. Kalau yang ada di mana Kelatan apa itu keripik debok ya. Nama kan kalian? Yang dari pohon pisang itu ya. Biasanya dikenal keripik pisang, sekarang keripik pohon pisang. Yang bagian dalamnya itu. Ternyata ada yang jual, kemasannya bagus ya. Masalah dunia silakan berinovasi, silakan ditambah-tambahi, ini kurang ini tambahi, macam-macam, menjadi masakan baru, menjadi menu baru, silakan. Tapi masalah agama, hal tersebut tidak diterima sama sekali. Dalil berikutnya, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Walil Bukhari rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Kecuali yang tidak mau. Qila man ya'ba? Ada yang bertanya, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang menaatiku, niscaya akan masuk surga. Menaati beliau, mengamalkan ajaran beliau dengan memeluk Islam, kemudian mengamalkan petunjuk-petunjuk beliau, akan dijanjikan masuk Islam, akan dijanjikan masuk surga. Wa man asani, barang siapa yang menentangku, faqad aba, sungguh orang ini orang yang tidak mau masuk surga. Orang yang tidak mau masuk surga, tidak mau taat kepada beliau, lebih memilih kekufuran misalnya, lebih memilih nifaq misalnya, atau dia lebih memilih perbuatan-perbuatan bid'ah, maka akan terancam dengan neraka. Kalau orang mati dalam kekufuran, ya otomatis masuk neraka. Orang yang lebih memilih kemunafikan dan mati dalam kemunafikannya, dia otomatis akan masuk neraka. Nah, orang inilah orang-orang yang tidak mau masuk surga menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man asani faqad aba. Dalam hadis ini ada dorongan dan ajakan supaya orang masuk Islam. Falladhi yuridul jannah yadkhulu fil Islam. Siapapun yang menginginkan surga, hendaknya dia memeluk agama Islam. Walladhi la yuridul jannah la yadkhulu fil Islam. Dan orang yang tidak menginginkan surga, orang itu tidak masuk Islam dengan mengikuti ajaran yang lain atau agama yang lain.
Falaysa lil jannati tariqun illa al-Islam alladhi ja'a bihi hadha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan menuju surga kecuali Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala mengingatkan kita semua ya, bahwa orang yang berpegang teguh dengan Islam, berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, yalqa adan wa masyaqqah minan nas, akan menjumpai kesulitan, akan menjumpai gangguan dari manusia. Terus apa yang hendaknya dilakukan? Alaihi an yasbir, maka hendaknya bersabar. Hendaknya bersabar, punya hati yang kuat. Karena sabar itu ada 3. Di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, sabar ketika orang lain membuli, kamu kok begini-begini, kamu sok soleh, sok alim, sok suci, macam-macam. Ketika tidak mau melakukan maksiat, ketika tidak mau melakukan kebohongan, nggak mau korupsi, orang harus sabar. Sabar untuk terus taat kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun banyak yang mencela, walaupun mungkin nggak punya kawan. Ini sabar yang disinggung oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Kemudian sabar untuk tidak melanggar aturan syariat, tidak bermaksiat, dan sabar di atas, sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khususan fi akhir zaman, terutama di masa-masa akhir zaman, di mana banyak sekali fitnah, maka orang yang memegangi agama Islam seolah-olah dia sedang memegangi bara api yang sangat panas sekali karena banyaknya gangguan yang dia hadapi. Amal bid'ah falaysa fiha ta'ab. Adapun bid'ah tidak ada kesulitan sebenarnya, kata Syekh. Lianna tuwafiqul ahwa wa syahwat, sebab bid'ah itu biasanya sejalan dengan hawa nafsu, sesuai keinginan manusia ya. Dan orang-orang itu tidak akan menentang bid'ah. Justru yang ditentang adalah orang yang mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya yang ditentang adalah orang yang ingin mengerjakan petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini akan mengalami kesulitan. Sedangkan pelaku bid'ah itu merasa nyaman dengan bid'ahnya, tidak ada yang melarang, tidak ada yang mencaci maki atau mencemooh. Di anna syaitan yuzain lahu hadza syai', karena syaitan itu menjadikan orang-orang memperindah hal tersebut di mata para pelakunya. Ini baik kok, ini kan ada zikirnya, ini kan begini, padahal sama sekali tidak ada petunjuknya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil berikut disampaikan penulis rahimahullah, wa fi sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala abghadun nasi ila Allah thalathah, mulhidun fil haram wa mutaghin fil islam sunnal jahiliyah wa muttalibu dami imri'in bighairi haqqin liyuhriqa damahu, rawahu al-Bukhari. Kemudian dalam hadis sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang paling Allah benci, orang yang paling Allah murkai ada 3 jenis. Yang pertama, mulhidun fil haram, orang yang menyimpang di tanah suci. Orang yang melakukan penyimpangan di tanah suci. Kata Syekh Shalih Fauzan, al-mail di sini, al-ilhad adalah al-mail, orang yang menyimpang, yaitu al-mailu an ta'atillah ila ma'asiyatihi, menyimpang dari ketaatan kepada Allah menuju perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis pertama, orang yang paling Allah benci, mulhidun fil haram, orang yang melakukan perbuatan penyimpangan dari taat kepada Allah menuju maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pelaku maksiat di tanah suci termasuk orang yang paling Allah benci.
Wa mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah. Yang kedua adalah orang yang menginginkan tradisi jahiliyah dalam Islam. Entah itu keyakinan jahiliyah, ucapan jahiliyah atau perbuatan jahiliyah. Sementara dia sudah punya Islam. Dia sudah beragama Islam tapi menginginkan hal-hal yang berhubungan dengan masa jahiliyah. Keyakinan-keyakinan jahiliyah atau ucapan-ucapan yang biasa diucapkan orang jahiliyah atau perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan oleh para orang jahiliyah. Ini termasuk orang yang paling Allah benci. Dan bagian inilah yang berhubungan dengan bab yang disampaikan Syekh atau penulis rahimahullah ta'ala. Sudah memiliki Islam, sudah memeluk agama Islam, tapi mencari sunnatul jahiliyah. Sunnah-sunnah atau jalan-jalan yang dilakukan orang jahiliyah masa lalu. Nah, jahiliyah itu apa? Masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah masa jahiliyah. Nah, orang ini sudah muslim, sudah memeluk agama Islam, sudah bersyahadatain, tapi dia menginginkan tradisi-tradisi jahiliyah. Ayyuhal hudurul kiram rahimakumullah taala. Penulis di sini mengutip perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, qala Ibnu Taimiyah qaulu sunnatul jahiliyah yandaju fihi kullu jahiliyatin mutlaqatin aw muqayyadah. Masuk di dalamnya setiap jahiliyah baik secara umum atau secara khusus pada orang tertentu, ai fi syakhsin duna syakhsin, pada terjadi pada seseorang saja ya, kitabiyatin aw wathaniyah, entah itu ahlul kitab atau pelaku kesyirikan dan lain sebagainya, min kulli mukhalifin lima jabihil mursalun. Di setiap orang yang melakukan pelanggaran atau penentangan terhadap apa yang dibawa oleh para rasul. Itu hakikat dari jahiliyah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Syekh Shalih Fauzan memberikan contoh ya. Jadi Islam itu kan mengajarkan kepada kita kesetaraan. Artinya siapapun yang muslim adalah bersaudara. Mau badannya tinggi ataupun tidak, kulitnya putih atau tidak, bangsa Arab ataupun bukan, semuanya sama. Kita bersaudara. Yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia warna kulitnya hitam pekat ya, rambutnya keriting seperti orang-orang yang budak-budak belian ya. Tapi orang seperti ini ketika beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dia berilmu dan beramal, maka derajatnya tinggi di sisi Allah, mengalahkan orang Arab sekalipun ya. Seperti Atha bin Abi Rabah rahimahullah ya. Sebutkan dia itu hitam ya. Kemudian pincang, punya cacat, tapi beliau adalah mufti kota Mekkah di masa tabi'in, dihormati. Nah, Islam mengajarkan keadilan. Yang membedakan si A dengan si B adalah ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mengistimewakan si A dengan si B bukan karena pangkatnya atau jabatan atau uangnya, tapi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Shalih Fauzan memberikan contoh ya. Dahulu ada seseorang ya yang memanggil orang lain dengan Yabna Sauda, wahai putra wanita yang berkulit hitam. Dalam pertanyaannya, seseorang kulitnya hitam itu dari mana? Apakah memilih dia? Tidak.
ibunya berkulit hitam atau ibunya berkulit sawo apa yang gelap ya, itu sesuatu yang tidak dipilih, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menentukan ada yang berkulit hitam, yang putih, ada yang macam-macam ya. Dan kalau kemudian orang memanggil orang lain dengan wahai anak wanita yang berkulit hitam, ini jelas ejekan dan cemoohan. Ini merendahkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menegur. Ayar tahu bi ummihi, apakah engkau mengolok-ngolok dia gara-gara ibunya yang berkulit hitam? Innaka mru'un fika jahiliyah. Engkau itu seseorang yang pada dirimu ada tradisi atau kebiasaan jahiliyah. Mengejek itu sudah ini ada unsur jahiliyahnya. Memanggil orang karena memanggil orang karena ibunya berkulit hitam. Wahai putra wanita yang berkulit hitam, ini sesuatu yang tidak pantas ya. Ada nada olokan. Sementara semua orang itu sama di sisi Allah Azza wa Jalla. Hamba-hamba Allah, yang membedakan adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman sekarang, di negara-negara yang katanya maju ya, masih berkembang semacam ini. Orang-orang kulit putih menganggap orang yang kulit hitam itu dengan rendah. Bahkan sebagian langsung menyuarakan suara monyet ketika melihat orang-orang berkulit hitam. Ini masalah yang sampai sekarang masih menjangkiti orang-orang yang katanya modern itu. Penyakit rasialis. Membedakan orang gara-gara rasnya. Ini biasa dialami orang-orang yang berkulit hitam. Islam langsung berangus ya semacam itu, hal tersebut tidak ada keutamaan bagi orang Arab, bagi orang Ajam, bagi orang berkulit putih, berkulit hitam, kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada. Semuanya sama. Semua sama, yang membedakan adalah ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan bahwa orang yang memanggil orang lain dengan yabna sauda, wahai anak perempuan berkulit hitam, ini adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia. Tapi karena ucapannya ada unsur-unsur yang tidak baik yang dahulu biasa terjadi di masa jahiliyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendiamkannya, langsung diingatkan. Apakah engkau akan membuat orang malu gara-gara ibunya ya? Ibunya tidak ada salahnya, anaknya juga tidak ada salahnya. Li'anna al-muslimina ikhwatun la fadla arabiyyin 'ala ajami wa la li'ajamiyyin 'ala arabiyyin. Sebab kaum muslimin itu adalah bersaudara, tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang non-Arab, atau keutamaan bagi orang non-Arab atas orang Arab, kecuali ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwani akhwati fil arhamullah, terutama buat para santri ya, jangan pernah ya mengejek kawannya yang lain dengan gara-gara fisiknya, gara-gara kulitnya dan macam-macam. Ini tidak pantas karena kita adalah bersaudara. Justru kita harusnya saling menghormati, saling tawadhu, karena mereka adalah saudara. Tidak pantas saudara itu merendahkan saudara yang lain. Dalil berikutnya adalah perkataan wa fi sahih an Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu qala ya ma'syaral qurra istaqimu. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, wahai para pembaca Al-Qur'an, istaqimu, istiqamalah kalian, amalkanlah Al-Qur'anul Karim.
Orang yang mengamalkan Al-Quran berarti mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad sabaqtum sabqan ba'ida. Kalau kalian istiqamah mengamalkan kandungan Al-Quran, sungguh kalian sudah mendahului orang dengan sangat jauh. Ini kata Syekh, berarti membaca Quran itu orang hendaknya faham kemudian mengamalkannya, bukan hanya fokus pada saya sudah baca sekian, saya sudah hatam sekian kali, atau saya sudah hafal ini dan itu. Tapi hendaknya orang punya fokus yang lebih tinggi untuk mengamalkan apa yang sudah dihafalkan, memahami apa yang sudah dihafalkan, dan mengamalkan apa yang sudah difahami tersebut ya. Istaqimu faqad sabaqtum sabqan ba'idan fa in akhadtum yaminan shimalan. Kalau kalian ke kanan atau ke kiri, mengambil jalan ke kanan atau ke kiri, laqad dhalaltum dhalalan ba'idan, sungguh kalian telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Berarti karena ini menjauhi ajaran Al-Quran dan menjauhi ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang terakhir yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala, wa an Muhammad ibn Waddah dari Imam Ibnu Muhammad ibn Waddah rahimahullah ta'ala, annahu kana yadkhulu al-masjid fayaqifu 'ala al-hilaqi. Dia masuk ke masjid kemudian berdiri di depan halaqah-halaqah, fayaqul fadakarahu wa qala anba'ana ibnu Unayyah an Uyayna an Mujadid an Sya'bi an Masruq qala Abdullah bin Mas'ud laysa 'am illa walladhi ba'dahu ashar minhu la aqul 'amun amtaru min 'am wa la 'amun akhsabu min 'am wa la amirun khairu min amir lakin dhahabu ulama'ikum wa khiyarikum thumma yahduthu aqwamun yaqisuna al-umura bi ara'ihim fi hudamul Islam wa yanthalim. Membawakan riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang mengatakan tidaklah ada satu tahun kecuali tahun setelahnya itu lebih buruk dari tahun tersebut. Tidaklah ada satu tahun kecuali tahun setelahnya lebih buruk dari tahun tersebut. Kemudian sahabat yang mulia ini Abdullah Mas'ud mengatakan, saya bukan mengatakan ini satu tahun lebih banyak hujannya dari tahun setelahnya, atau satu tahun lebih subur daripada setahun setelahnya, atau saya juga tidak mengatakan seorang penguasa lebih baik dari penguasa setelahnya, tidak. Tapi yang beliau maksud adalah dhahabu ulama'ikum, satu tahun akan lebih buruk dari tahun sebelumnya dengan meninggalnya para ulama kalian, dan juga dengan meninggalnya orang-orang baik dari kalian. Maka tahun-tahun yang terjadi dua hal ini, ulamanya habis misalnya, atau orang-orang yang paham tentang agama dan mengamalkannya itu sudah berkurang, orang-orang terbaik juga sudah berkurang, mereka meninggal dunia, maka itu adalah tahun-tahun yang buruk dibandingkan dengan tahun-tahun di mana banyak sekali ulama yang hidup mengajarkan ilmu dan meneladankan amal soleh. Tsumma yahdutsu aqwaman, kemudian muncullah kaum-kaum atau manusia-manusia setelah kepergian para ulama dan orang-orang baik ini, yang yaqisunal umur bi araihim, yang mereka menilai segala perkara dengan ra'yu-ra'yu mereka, dengan pikiran-pikiran mereka, bukan dengan ilmu syariat, bukan dengan kaidah dalam agama Islam, tapi dengan murni dengan pikiran mereka, dengan akal pikiran mereka. Nah, untuk bayangkan sekarang ada masalah syar'i, ada masalah-masalah, kemudian yang menjadi timbangan untuk menilai adalah pikiran-pikiran manusia. Padahal dalam Islam ada petunjuk-petunjuk, ada kaidah-kaidah, ada timbangan-timbangan. Nah, sementara mereka ini murni menggunakan akal pikiran mereka saja. Fayuhdamul Islam, akibatnya Islam itu pun hancur, wen salim, dan juga akan mengalami kekurangan atau
akan hilang ya. Fayuhdamul Islam, Islam akan hancur atau ya akan hancur. Wa salim, dan ada kekurangan-kekurangan di dalamnya gara-gara orang tersebut ya mengutamakan akal pikiran daripada menggunakan ajaran agama Islam. Di Islam sendiri ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah akan terus eksis ya, Allah menjaganya sampai hari kiamat ya. Tapi nanti ada kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan manusia gara-gara mereka ini tidak menimbang segala sesuatu dengan agama Islam. Tidak menimbang segala sesuatu dengan ajaran-ajaran agama Islam. Mereka sepakati dengan kesepakatan tertentu, lalu dianggap sebagai ajaran Islam, akhirnya apa? Islam itu menjadi hilang. Walaupun orang-orang masih mengaku Muslim, Islam itu kelihatan buruk. Walaupun ada orang-orang yang masih ada di zaman tersebut gara-gara mereka jauh dari ajaran Islam, kemudian menilai segala sesuatu dengan akal pikiran mereka pribadi. Hal ini mirip dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya Allah Taala tidaklah mengangkat ilmu secara langsung dari hamba-hamba ya, orang tahu kemudian langsung hilang ilmunya, tidak. Tapi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi ilmu akan dicabut oleh Allah Azza wa Jalla dengan dicabutnya nyawa para ulama ya. Ulama-ulama yang alim, yang rabbani mangkat atau meninggal, sehingga hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Maka ketika tidak ada seorang alim yang tersisa ya, orang-orang akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin yang mereka ikuti, yang mereka tanyai. Fasu'ilu, mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, akhirnya mereka pun berfatwa atau menjawab tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang banyak. Fawujudul ulama alamatu khair, keberadaan ulama adalah tanda kebaikan. Wa fuqdanuhum alamatu syarr, dan hilangnya ulama itu tanda keburukan. Maka mari ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kita terus ya belajar ilmu melalui para guru kita, para ulama kaum muslimin, dan terus mari kita belajar ilmu syar'i karena ilmu adalah sumber kebaikan dan mencari ilmu adalah jalan menuju kebaikan surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang disampaikan pada kesempatan ini tentang pembahasan wajibnya setiap orang masuk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini harapannya kita semua tambah faham Islam itu agama yang hak. Islam itu agama yang harus dipeluk oleh semua orang, dan kita pun hendaknya sadar betapa besarnya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah yang masih tidak Allah berikan kepada banyak orang di zaman sekarang atau di zaman-zaman sebelumnya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.